Ngaku bawa kasus KM50 ke Pengadilan HAM Internasional, Habib Rizik teriak lantang kalau gagal di rezim ini maka tidak berhasil di rezim ini akan berganti insya Allah. Tidak dapat kita keadilan di dalam negeri, jangan putus asa. Masih bisa kita angkat ke forum-forum luar negeri, saudara. Tidak juga bisa diangkat ke luar negeri, jangan putus asa. Sampai jumpa di pengadilan akhir. Ayo, kalau kita punya niat, insya Allah akan ditunjukkan jalan. Tapi kalau kita nggak niat, mau segambreng fakta di depan mata, malah yang ada bukan diungkap, malah dikaburkan, kan begitu. Inna malu biniat, kembalikan niatnya masing-masing lah, seperti itu. Saya yakin mereka juga nggak kalah pintar sama kita kok. Itu kan sekolah juga tinggi-tinggi, cerdas-cerdas. Cuma kalau kebiasaan pura-pura bodoh, ntar jadi bodoh beneran, maksud saya. Jangan kayak gitu kan. Jadi upaya kita bukan berhenti terus jalan, tapi jangan lupa, Cak. Segunung kebenaran itu kalah sama segenggam kekuasaan. Saya punya kebenaran segunung segedung ini misalnya gitu kan, tapi yang punya kekuasaan cuma punya satu pulpena itu selesai, kita nggak punya apa-apa. Kalau terkait dengan kasus-kasus penegakan hukum, saya kira kita nih memang masih jauh lah dari ideal gitu ya, karena kita lihat kan selalu tuh klise itu ya, hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan, tumpul ke kawan, kira-kira gitu. Jadi ini masih terjadi di kita gitu. Padahal amanat konstitusi kan tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjalankan hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Itu amanat konstitusi. Satu kejadian, satu vonis gitu kan, itu ada kontradiksi di dalamnya gitu kan, dan itu yang menemukan kita di kasus yang lain gitu kan. Maksud saya, ayolah kalau serius nih pihak jaksa, kemudian penegak hukum pengadilan gitu kan, dan pihak Polri tentu saja bisa kok sebenarnya, bukan nggak bisa, sangat bisa gitu kan. Apa perlu kita yang turun tangan gitu kan ya? Kita kan nggak punya kewenangan sama kekuasaan kayak gitu. Kita cuma punya ya petunjuk dari Allah untuk mengungkap ini semua. Dan Ex-Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab mengklaim kasus pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu masuk kategori pelanggaran HAM berat sebab melanggar sejumlah norma. Pembunuhan 6 pengawalnya itu, kata dia, mengandung unsur unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice atau abuse of power. Lantaran melanggar HAM berat, pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu mengatakan semua anggota Polri yang terlibat dalam kasus ini tak boleh dihukum ringan karena mesti diproses sesuai peraturan hak asasi manusia internasional. Saat ini, lanjut Rizik, pihaknya sedang berupaya membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Internasional dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti yang berkenaan dengan peristiwa pembunuhan itu. Salah satu bukti yang sudah didapat adalah mobil yang dipakai ke 6 laskar FPI ketika ditembak mati. Jika perjuangan membawa kasus ini ke Pengadilan HAM gagal di era Jokowi, pihaknya akan melanjutkan di era Presiden baru pada 2024 mendatang. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab mengklaim kasus pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu masuk kategori pelanggaran HAM berat sebab melanggar sejumlah norma. Pembunuhan 6 pengawalnya itu, kata dia, mengandung unsur unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice atau abuse of power. Lantaran melanggar HAM berat, pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu mengatakan semua anggota Polri yang terlibat dalam kasus ini tak boleh dihukum ringan karena mesti diproses sesuai peraturan hak asasi manusia internasional. Saat ini, lanjut Rizik, pihaknya sedang berupaya membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Internasional dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti yang berkenaan dengan peristiwa pembunuhan itu. Salah satu bukti yang sudah didapat adalah mobil yang dipakai ke 6 laskar FPI ketika ditembak mati. Jika perjuangan membawa kasus ini ke Pengadilan HAM gagal di era Jokowi, pihaknya akan melanjutkan di era Presiden baru pada 2024 mendatang. Kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari hingga kini masih menjadi misteri. Persoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Syihab yang menjadi imam besar ormas tersebut sebelum akhirnya dibubarkan. Dalam peristiwa tersebut tercatat ada 6 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejanggalan sebelum peristiwa yang kategori unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat yang diduga melakukan penembakan divonis bebas. Terbaru, Habib Rizik membeberkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut.
Ia mengemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses peradilan. Rizik kemudian menyinggung dua pelaku unlawful killing yang divonis bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil. Kekinian, pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia menyatakan jika tewasnya 6 pengawal tersebut tak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM50 di tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohorela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 Laskar FPI meninggal. Namun Ibda Elwira Priyadi Z meninggal dunia sebelum disidangkan. Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum, Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak karena anggota Laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka. Sebelum penembakan terjadi, mobil yang ditumpangi Laskar FPI dengan mobil yang ditumpangi polisi sempat terlibat pengejaran dan serempetan. Saat peristiwa itu, Ferdy Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut dibentuk tim khusus pencari fakta yang terdiri dari 30 personil untuk menyelidiki peristiwa itu. Saat itu Sambo menugaskan Hendra untuk memimpin tim sus pencari fakta di Propam Polri terkait peristiwa KM50. Tim sus itu diperintahkan melakukan penyelidikan prosedur operasi standar anggota Polri dan peristiwa penembakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Ohorela ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke persidangan. Dari hasil putusan sidang, kedua polisi itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, Junto Pasal 55 ayat 1 dan ke-1 KUHP sudah jadi misteri. Persoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Syihab yang menjadi imam besar ormas tersebut sebelum akhirnya dibubarkan. Dalam peristiwa tersebut tercatat ada 6 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejanggalan sebelum peristiwa yang kategori unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat yang diduga melakukan penembakan divonis bebas. Terbaru, Habib Rizik membeberkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut. Ia mengemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses peradilan. Rizik kemudian menyinggung dua pelaku unlawful killing yang divonis bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil. Kekinian, pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia menyatakan jika tewasnya 6 pengawal tersebut tak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM50 di tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohorela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 Laskar FPI meninggal. Namun Ibda Elwira Priyadi Z meninggal dunia sebelum disidangkan. Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum, Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak karena anggota Laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka. Sebelum penembakan terjadi, mobil yang ditumpangi Laskar FPI dengan mobil yang ditumpangi polisi sempat terlibat pengejaran dan serempetan. Saat peristiwa itu, Ferdy Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut dibentuk tim khusus pencari fakta yang terdiri dari 30 personil untuk menyelidiki peristiwa itu. Saat itu Sambo menugaskan Hendra untuk memimpin tim sus pencari fakta di Propam Polri terkait peristiwa KM50. Tim sus itu diperintahkan melakukan penyelidikan prosedur operasi standar anggota Polri dan peristiwa penembakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Ohorela ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke persidangan. Dari hasil putusan sidang, kedua polisi itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal
338 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 dan ke-1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.